Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anwar dengan NPM 1219110016. Saya dari Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas UAS Auditing dengan dosen pengampu Ibu Iklim Azhar, SE MSI di Universitas Samudra sebagai kampus mitra program pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk soal yang pertama, bagaimana peran auditing bagi suatu perusahaan? Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang penting karena memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pada awal perkembangan, pemeriksaan atau auditing hanya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan. Kemudian, berkembang menjadi pemeriksa laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Jadi, dapat dikatakan bahwa fungsi audit adalah untuk memberikan kredibilitas atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab para manajemen dan auditor. Melalui proses auditor diharapkan dapat meningkatkan kegunaan dan nilai dari laporan keuangan. Kemudian juga dapat meningkatkan kredibilitas informasi non-audit lainnya yang dikeluarkan oleh manajemen. Kemudian soal yang kedua, jelaskan satu persatu mengenai tujuan auditing secara umum. Terdapat 7 tujuan auditing secara umum. Yang pertama, kelengkapan atau completeness, bertujuan untuk meyakinkan seluruh peristiwa transaksi sudah dicatat dan dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Kemudian yang kedua, ketetapan atau accuracy, bertujuan untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan telah dicatat berdasarkan dengan jumlah, perhitungan, dan pengklasifikasian yang tepat. Kemudian yang ketiga, eksistensi atau existence, bertujuan untuk memastikan bahwa semua harta atau aset dan kewajiban yang dicatat memiliki keterjadian pada waktu dan tanggal tertentu, artinya tidak fiktif. Kemudian yang keempat, penilaian atau valuation, bertujuan untuk memastikan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kemudian yang kelima, klasifikasi atau classification, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dicantumkan dalam jurnal dikelompokkan dengan tepat berdasarkan golongan akun yang tepat pula. Kemudian yang keenam, pisah batas atau cut-off, bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat dengan tanggal kerja dicatat dalam periode yang tepat. Kemudian yang ketujuh, pengungkapkan atau disclosure, bertujuan untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan seluruh persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dan dijelaskan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dalam isi catatan kaki laporan tersebut. Kemudian soal yang ketiga, apa relevansi antara auditing dan akuntansi? Jika dilihat dari pengertiannya, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengelompokkan, merangkum, dan melaporkan kejadian-kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam laporan keuangan. Sedangkan auditing meliputi mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh secara logis dan assurance, artinya menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan dengan wajar dalam semua aspek material sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, akuntansi dan auditing memiliki hubungan yang sangat erat karena proses akhir dari auditing bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran penyajian pernyataan manajemen di dalam laporan keuangan. Kemudian soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti atas laporan keuangan entitas yang menjadi dasar untuk menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan audit operasional adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh
dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, persyaratan, atau peraturan tertentu. Kemudian soal yang kelima, berikan contoh masing-masing auditor berikut. Yang pertama auditor internal, yang kedua auditor eksternal, dan yang ketiga auditor pemerintah. Dimulai dari yang pertama, auditor internal. Auditor internal pada dasarnya merupakan auditor yang bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan yang ada di tempatnya bekerja. Berikut ini merupakan bentuk contoh laporan auditor internal di sebuah PT Sandal Beach Indonesia. Kemudian selanjutnya ada auditor eksternal. Auditor eksternal atau juga dikenal sebagai auditor independen adalah orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk kinerja fungsi audit pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan publik dan perusahaan non-publik. Berikut ini juga merupakan bentuk laporan auditor dari eksternal ataupun independennya. Selanjutnya, contoh dari auditor pemerintah. Auditor pemerintah merupakan seorang profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Berikut ini juga merupakan bentuk laporan auditor pemerintah. Biasanya ditandai dengan pedoman yang menjadi acuan terkait penyajian dan penyusunan dari laporan audit yang dilakukan menggunakan standar akuntansi pemerintah. Kemudian soal selanjutnya yang nomor 6, apakah yang dimaksud dengan asersi manajemen? Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau yang dinyatakan dengan jelas oleh manajemen mengenai jenis transaksi dan akun terkait dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSA 07 SA 326 menggolongkan 5 kategori asersi. Yang pertama, asersi mengenai keberadaan dan atau keterjadian. Kemudian yang kedua, asersi mengenai kelengkapan. Yang ketiga, asersi mengenai hak dan kewajiban. Yang keempat, asersi mengenai penilaian dan alokasi. Dan yang kelima, asersi mengenai penyajian dan kelengkapan. Kemudian soal selanjutnya nomor 7, sebutkan 10 standar auditing yang harus diikuti oleh akuntan publik. Yang pertama, competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Kemudian yang kedua, independence atau tidak terpengaruh. Yang ketiga, due professional care atau tingkat keprofesionalan. Yang keempat, adequate planning dan proper supervision. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendali intern. Yang keenam, bukti audit yang kompeten. Yang ketujuh, financial statements presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedelapan, consistency in the application atau harus konsistensi. Kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Dan yang terakhir, ke-10, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Kemudian yang ke-8, sebutkan dan jelaskan perbedaan dari jenis-jenis pendapat auditor. Ada 5 pendapat yang biasanya dikeluarkan oleh auditor. Dimulai dari pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai SAK. Kemudian yang kedua ada pendapat wajar dengan bahasa penjelasan atau unqualified opinion with language disclosure. Auditor memberikan pendapat wajar dengan bahasa penjelasan untuk menjelaskan kondisi tertentu yang dihadapi auditor dalam melaksanakan audit. Kemudian yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kemudian yang keempat, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip standar profesional akuntan publik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion diberikan oleh auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan ini juga dapat diberikan oleh auditor jika ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Kemudian, soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bukti audit? Dan sebutkan contohnya. Bukti audit adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, contohnya dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, pengamatan, tanya jawab dengan klien, pelaksanaan ulang atau report performance, dan prosedur analitis. Kemudian, soal ke-10, mengapa materialitas suatu laporan keuangan penting bagi auditor dalam melaksanakan audit terhadap suatu perusahaan? Jika ditinjau dari pengertiannya, materialitas adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Prinsip ini adalah untuk memastikan keputusan ekonomi yang andal oleh pengguna laporan keuangan. Ini tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham dan investor, tetapi juga memfasilitasi akuntan ketika menyiapkan laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan hendak melaporkan pendapatannya atau membuat tawaran pengambil alihan untuk perusahaan lain, itu akan dianggap sebagai informasi material. Auditor menilai materialitas berdasarkan keadaan sekitar. Kemudian, soal selanjutnya, yang ke-11, jika auditor menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan klien, independensi auditor tersebut akan berkurang atau hilang. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya setuju, karena setiap perusahaan pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, apabila seorang auditor merangkap bekerja di perusahaan klien dan sebagai auditor independen, auditor tersebut akan memiliki kemungkinan untuk menutupi kekurangan perusahaan tersebut, sehingga independensi auditnya akan berkurang atau hilang. Kemudian, dikhawatirkan terdapat pengaruh atau intervensi dari tempat yang bekerja terkait berbagai kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian, di soal terakhir, soal ke-12, Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang tercantum dalam Keras Kerja. Sebutkan isi lengkap pasal yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi tersebut. Juga jelaskan apa yang dimaksud dengan keras kerja. Dalam SA Seksi 339 Paragraf 08 mengatur auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan keras kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun sehingga dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Nah, kemudian yang dimaksud keras kerja di sini merupakan catatan-catatan yang dibuat atau dikumpulkan dan disimpan oleh akuntan publik mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, keterangan yang diperolehnya, dan kesimpulan ditariknya sehubungan dengan pemeriksaannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.